sobat-sobat di Dua Vlogging. Kali ini Mimin akan berbagi informasi mengenai beberapa rumah sakit tertua di Indonesia. Tahukah sobat-sobat The Dua Vlogging, ternyata banyak sekali rumah sakit yang usianya sudah lebih dari 1 abad, namun masih berdiri kokoh hingga saat ini. Indonesia memiliki banyak bangunan bersejarah dari era kolonial Belanda. Bangunan-bangunan ini menjadi objek wisata bersejarah untuk mengenang jasa-jasa pahlawan tanah air. Selain dijadikan objek wisata, beberapa bangunan peninggalan kolonial ini masih beroperasi seperti peruntukannya di masa lalu. Salah satunya adalah pusat layanan kesehatan atau rumah sakit. Dilansir dari berbagai media, berikut adalah 6 daftar rumah sakit tertua di Indonesia yang penuh dengan sejarah. 1. Rumah Sakit Dustira. Rumah Sakit Dustira adalah salah satu rumah sakit tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1887 di masa penjajahan Hindia Belanda. Awalnya rumah sakit ini diberi nama Military Hospital yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Di tahun 1956, namanya berubah menjadi RS Dustira sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa Mayor Dr. Dustira Prawira Amijaya yang berjuang di medan perang dan memberikan pertolongan kepada korban, terutama korban yang ada di Padalarang. Rumah sakit ini sudah berusia lebih dari 130 tahun dan menjadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942-1945, rumah sakit ini digunakan sebagai pusat perawatan tawanan tentara Belanda dan Jepang. Di tahun 1945-1947, rumah sakit ini sempat dikuasai oleh Nika, sampai akhirnya diserahkan oleh militer Belanda kepada TNI RI di tahun 1949. Bangunan rumah sakit ini masih khas dengan arsitektur Eropa. Meski terlihat kuno dan klasik, bangunan ini tetap kokoh dan masih beroperasional untuk pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Dustira bukan saja menerima pasien dari kalangan militer, tetapi masyarakat umum. Saat ini Rumah Sakit Dustira mampu mengupayakan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif yang terpadu dengan pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif sehingga menjadi rumah sakit rujukan tertinggi. Rumah Sakit Dustira telah terakreditasi KARS versi 2012 pada tahun 2014. Di mana Rumah Sakit Dustira menjadi studi bagi rumah sakit lainnya, terutama bagi rumah sakit di jajaran TNI. Rumah Sakit Dustira terletak di Jalan Dr. Dustira No. 1, termasuk dalam wilayah Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Utara, Jawa Barat. 2. Rumah Sakit PGI Cikini. Rumah Sakit PGI Cikini juga termasuk rumah sakit tertua di Indonesia yang usianya lebih dari 100 tahun. Bangunan rumah sakit ini seluas 5,6 hektar dan menjadi saksi momen saat Dominique Cornelis de Graaf dan istrinya, Ni Adriana J. de Graaf Coleman mendirikan Vereniging voor Ziekenverpleging in Indi, perkumpulan orang sakit di Indonesia, pada tahun 1895. Pasangan ini membuat balai pengobatan di dekat Istana Negara, sambil mencari dana untuk operasional layanan kesehatan tersebut. Di tahun 1897, mereka mendapat sumbangan 100.000 gulden dari Ratu Emma yang menjabat sebagai Ratu Belanda pada saat itu. Dari uang itu, mereka membeli rumah Raden Saleh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Di masanya, RS Cikini menjadi rumah sakit dengan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap. Bahkan rumah sakit ini pernah dijadikan rumah sakit untuk Angkatan Laut Jepang, Kaigun. Rumah sakit Cikini tidak hanya dikenal memiliki bangunan megah dan luas, rumah sakit ini juga terkenal dengan tamannya yang luas dan pernah menjadi kebun botani dan kebun binatang. Rumah Sakit Primaya Pusat Gereja Indonesia, PGI Cikini, juga dikenal sebagai Rumah Sakit PGI Cikini atau Rumah Sakit Cikini, yang dulunya bernama Rumah Sakit Ratu Emma Cikini, bahasa Belanda, Koningen Emma Ziekenhuis Cikini, hingga Rumah Sakit DGI Cikini adalah sebuah rumah sakit swasta yang berada di Cikini, Jakarta, Indonesia. Dulunya rumah sakit ini adalah bekas rumah yang dirancang oleh pelukis Indonesia Raden Saleh, kemudian digunakannya sebagai tempat tinggal. Rumah Raden Saleh di Batavia tahun 1885. Penggunaannya sebagai rumah sakit dan akademi keperawatan dimulai pada tahun 1898.
Bangunan ini dibangun pada tahun 1852, dikenal dengan suasana seperti taman-taman di Jakarta, dan merupakan rumah bagi Kijang sampai mereka dipindahkan pada awal 1970-an. Saleh pernah memiliki koleksi hewan liar di properti ini memiliki fitur desain yang mirip dengan Kastil Kallenberg. Rumah sakit ini terletak di Jalan Raden Saleh No. 40 di Cikini, Jakarta Pusat dengan luas 5,6 hektar dan memiliki sekitar 300 tempat tidur. Rumah sakit ini juga sempat dikunjungi oleh Franz Ferdinand pada tahun 1893 selama tur dunianya. 3. Dia melihat persiapan pameran Batavia tahun 1893 di halaman rumah sakit. 3. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut RSCM, ternyata juga termasuk salah satu rumah sakit tertua di Indonesia. RSCM pertama kali didirikan pada 19 November 1919 yang namanya sendiri diambil dari tokoh pahlawan masa kolonial, Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat, RSCM juga berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Rumah sakit ini juga menjadi pusat pendidikan kedokteran di Batavia. Pada masa itu, laboratorium dan sekolah dokter Jawa masih satu pimpinan, Dr. A. Rara. Sampai saat ini, RSCM masih menjadi pusat rujukan nasional rumah sakit pemerintah dan menjadi tempat pendidikan dokter. Fasilitas kesehatan di sini juga terus ditingkatkan. Salah satunya adalah Gedung RSCM Kencana dengan pelayanan taraf internasional, Laboratorium Terpadu RSCM, Gedung RSCM Kirana untuk pelayanan kesehatan mata, dan Gedung Pusat Kesehatan Ibu dan Anak, PEKIA. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, disingkat RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di Jakarta Pusat, Indonesia. Selain menjadi RS pemerintah, RSCM juga berfungsi sebagai RS pendidikan, salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr. Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh perjuangan Indonesia pada masa kolonial. Di RSCM ribuan dokter dan tenaga kesehatan lain bersama-sama melayani ribuan pasien dari seluruh Indonesia yang setiap hari berkunjung ke RS ini. RSCM merupakan pusat rujukan nasional rumah sakit pemerintah dan merupakan tempat pendidikan dokter umum, dokter spesialis I dan subspesialis, perawat spesialis, serta tenaga kesehatan lainnya. Pada tahun 2008 diresmikan oleh Presiden RI Gedung Perawatan baru dengan ketinggian 8 lantai yaitu Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A. Gedung ini merupakan gedung rawat inap utama RSCM dengan kapasitas hampir 700 tempat tidur. Pada tahun 2010 Menteri Kesehatan RI meresmikan Gedung RSCM Kencana dengan pelayanan berkelas internasional, sebelumnya akan diberi nama International Wing. Gedung berlantai 6 ini berkapasitas 30 tempat tidur. Selain RSCM Kencana, Menkes juga meresmikan Laboratorium Terpadu RSCM. 4. SS Dr. Sutomo, Surabaya. RSUD Dr. Sutomo atau disebut RS Karangmenjangan oleh warga Surabaya adalah salah satu rumah sakit tertua di Surabaya dan Indonesia yang dibangun pada tahun 1938. Rumah sakit ini dibangun oleh pemerintah Belanda yang berlokasi di RS Central Bagerlijk Ziekenhuis, Cibisi, Desa Karangmenjangan. Tujuan pembangunan rumah sakit ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya yang membutuhkan. Di tahun 1943 sampai 1945, atau tepatnya saat Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia, rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Angkatan Darat. Namun Belanda kembali mengambil kekuasaan di Indonesia dan nama rumah sakit ini diubah kembali menjadi Marine Hospital atau RSAL Belanda hingga tahun 1949. Pasca kemerdekaan RI, SSAL Belanda diambil alih oleh Indonesia dan namanya diubah menjadi Rumah Sakit Umum Surabaya di bawah naungan Departemen Kesehatan RRI. Setelah itu nama rumah sakit ini diubah kembali menjadi Rumah Sakit Umum Pusat
RSU Pusat. Pada 1964, Menteri Kesehatan menerbitkan SK Menkes RI 20 Mei 1964 No.26.769 KB 76 yang dimana nama RSUP Surabaya diubah namanya menjadi RS Doa Soetomo. Doe Soetomo sendiri merupakan salah satu tokoh pendiri Budi Utomo yang berprofesi sebagai dokter. Sekarang RSUD Dr. Soetomo menjadi salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia dengan fasilitas lebih dari 1.444 tempat tidur dan staf medis yang terdiri dari dokter spesialis, umum, perawat, dan tenaga medis lainnya. Untuk meningkatkan pelayanan, rumah sakit ini juga memiliki perlengkapan dan fasilitas medis modern dan teknologi canggih untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik. 5. SS Immanuel Bandung. SS Immanuel Bandung dulunya adalah bangunan balai pengobatan di Pasri Kaliki, Bandung. Namun seorang pendeta Alkema mengubah tempat ini menjadi tempat pengobatan di tahun 1900. 10 tahun kemudian, pendeta Alkema diganti oleh pendeta Yohanes Iken yang ingin mendirikan Zending Hospital Immanuel di Jalan Kebonjati. Di tahun 1922, SS Immanuel dipindahkan ke Situ Sayur dengan tujuan untuk mengembangkan fasilitas dan pelayanan. Pada 1 Juli 1949, status kepemilikan RS ini diserahkan kepada Gereja Kristen Pasundan dan beroperasi di bawah Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan, BSJKP. Dari tahun 1965 sampai sekarang, RS Immanuel digunakan oleh Universitas Kristen Maranatha sebagai rumah sakit pendidikan. 6. Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi, RSMM. Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi, RSMM, adalah rumah sakit jiwa yang didirikan pemerintah kolonial di tahun 1882. Hingga saat ini, rumah sakit ini masih mempertahankan arsitektur bergaya Belanda. Rumah sakit ini dibangun karena hasil sensus di tahun 1862 menunjukkan ada banyak orang yang mengalami gangguan jiwa yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda yang meyakini penyakit jiwa ini dapat diatasi membangun rumah sakit ini dengan 6 rumah sakit umum jiwa pusat, RSGP.